Ya, hari ini kita akan belajar lebih lagi ya bagaimana rencananya Tuhan itu bagi setiap kita. Perlu sudah ketahui, ya Abraham akhirnya punya anak namanya Ishak. Ya, Ishak punya anak ya namanya Yakub. Yakub punya anak, saudara. Ya, ada banyak anak, salah satunya Yusuf. Oke, jadi kalau saudara baca dari cerita Abraham, ya di akhir cerita Kejadian itu adalah cerita bagaimana akhirnya Abraham ke-12 anaknya, ya dan satu keluarga penuh itu akhirnya mereka pergi ke Mesir. Ingat ya saudara ya, gara-gara siapa? Gara-gara Yusuf. Yusuf jadi sukses di Mesir, betul? Nah, hari ini saudara kita akan belajar bagaimana mereka tumbuh besar menjadi suatu bangsa, gitu, bangsa Israel itu sendiri. Ya, tapi hari ini kita mau ngelihat apa sih rencananya Allah di dalam hidup kita, saudara. Oke, ya saudara tahu bahwa Perjanjian Lama, saudara, ketika Perjanjian Lama itu ditulis, saudara, kita Perjanjian Lama itu berbicara tentang bayang-bayang yang akan datang. Ya, demikian juga saudara yang hari ini kita mau bahas, yaitu bangsa Israel. Oke, bangsa Israel itu adalah bayang-bayang dari orang-orang Kristen kita semua, saudara. Ya, pada waktu itu, seperti yang kita ketahui, ya di awal kitab Keluaran, saudara, gitu. Di awal kitab Keluaran, ya nanti saya bukakan bahwa akhirnya bangsa Israel itu tuh beranak dan jadi banyak sekali keturunannya, dan orang Mesir tuh akhirnya takut, saudara. Makanya mereka membuat suatu bangsa Israel tuh ke dalam perbudakan. Oke. Nah, tapi ini saudara, yang saya mau tanya ya, yang saya mau ajak saudara untuk kita renungin bersama. Sewaktu bangsa Israel, saudara, ada di Mesir, mereka jadi banyak. Apa yang terjadi? Bangsa Mesir membuat mereka jadi budak. Betul? Ya, jadi budak, saudara. Ya, budak itu beda sama orang kerja. Ya, kalau kita kerja, kita kasih waktu kita berapa, ya kita usahakan, kita lakukan sesuatu, maka kita dapat penghasilan dari situ. Tapi kalau budak itu enggak, saudara. Hidup saya tuh dimilikin sama tuannya. Oke, jadi hidupnya orang-orang Israel pada waktu dimilikin sama orang-orang Mesir waktu itu, sama Firaun pada waktu itu, dimilikin. Kamu kerja ya makan aja. Sama seperti kita kalau kita punya hewan peliharaan, kita punya hidupnya hewan itu. Ya, dia nggak bisa gimana-gimana, kita tentukan mau keluar susah gitu ya, gitu, nggak bisa bebas, betul saudara. Nah, tapi ini pertanyaannya saudara, apa sih yang terjadi ketika bangsa Israel itu dibebaskan? Di kitab apa yang tertulis dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel tuh pada akhirnya dibebaskan, dia keluar dari Mesir. Apakah Tuhan mau bangsa ini merdeka, sekedar merdeka seperti bangsa Indonesia? Oke, ya kita ini saudara bebas dari penjajahan, bangsa Indonesia ini bebas, kita merdeka, kita nggak dibawa siapa-siapa. Tapi apa Tuhan tuh mau sesuatu di balik itu? Saudara tahu, kenyataannya buat kita orang percaya, kemerdekaan yang absolut itu sebenarnya tidak ada. Yang benar-benar absolut kita adalah penguasanya itu sebenarnya nggak ada. Jadi apa yang sebenarnya ada? Kita dimerdekakan untuk kita hidup di dalam Dia. Amin. Jadi kita bangsa Israel, dimerdekakan dari Mesir. Tujuannya untuk apa? Untuk hidup di dalam Tuhan. Untuk mereka bisa percaya dan melihat janjinya Tuhan. Oke, sama saudara dengan kita semua. Kita terikat, kita tinggal dalam kegelapan sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita ngalamin Tuhan. Tapi setelah kita dibebaskan, apakah kita udah mau jalan-jalan begitu aja nggak ngapa-ngapain? Enggak, saudara. Tuhan mau bawa kita mengenal Dia. Untuk hidup kita ngalamin kebebasan, ngalamin kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang di dalam Yesus. Amin, saudara. Nah, hari ini saudara, kita mau ngelihat saudara, karena tantangan bagi kita itu seringkali satu, kita tinggal di bayang-bayang masa lalu kita. Yang kedua, kita mau merdeka total. Jadi disalahgunakan kemerdekaan daripada Tuhan, ya. Mari kita buka dulu saudara, ya, dalam Keluaran 1 saudara, ayat 9. Ya.
Jadi ini firman yang tadi tulis saudara ya, dari Firaun sama untuk bangsa Israel. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, ya, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Ayat 14, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudara ngelihat betapa sengsaranya saudara kalau jadi bangsa Israel pada waktu itu. Dia tinggal di Mesir, Firaunnya ganti, nggak kenal siapa itu Yusuf. Tapi akhirnya Firaun jadi takut, wah ini bangsa ini bisa makin besar nih. Kalau bangsa ini makin besar, tiba-tiba kita lagi perang, saya takut nanti bangsa ini beraliansi, berteman sama musuhnya, lalu nyerang dan menghancurkan Mesir. Dia nggak mau itu terjadi. Makanya hidupnya disuruh kerja rodi, dibikin pahit sama Firaun, dibikin susah supaya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan tekanan yang dikasih sama Mesir pada waktu itu, termasuk ke waktu mereka mau punya anak saudara, semuanya dikejar, dibikin susah saudara. Gitu. Nah jadi bicara tentang apa sih saudara bangsa Israel ini? Ya, apa sih yang kita bisa pelajarin dari cerita ini? Ya, saudara, bangsa Israel waktu hidup di zaman perbudakan Mesir itu tuh sama seperti kita yang hidup saat ini sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Oke, saya akan ngajak saudara untuk melihat, ya, apa sih yang terjadi, apa sih yang bangsa Mesir lakukan sama bangsa Israel, ya. Hal pertama yang dilakukan bangsa Mesir dan bangsa Israel, hal pertama yang bangsa Mesir lakukan, mereka menjadikan semua bangsa Israel itu budak di bawah kepemimpinannya Firaun. Oke, ini bicara tentang apa sih saudara? Ini bicara tentang orang-orang Kristen yang hidupnya gak punya Tuhan, yang benar-benar dibikin berantakan sama iblis. Ya, Firaun itu saudara, ya, Firaun itu bukan cuma sekedar raja saudara. Firaun itu roh jahat, iblis yang ngikat. Gitu. Jadi apa yang terjadi sama bangsa Israel pada waktu mereka susah? Apa yang terjadi sama orang Kristen waktu ini yang belum ngalamin Tuhan? Hidupnya susah, terikat, berusaha untuk punya pilihan, tapi pilihan itu gak pernah datang dalam hidup mereka. Dibikin susah terus. Berusaha mau lepas, berusaha mau berhenti dari ikatan dosa, mereka gak mampu lakukan karena ditekan sedemikian rupa. Jadi sama persis, ya. Yang kedua, saudara, apa yang bangsa Israel, apa yang bangsa Mesir lakukan terhadap bangsa Israel? Ya, mereka memperkerjakan bangsa Israel sedemikian beratnya, sedemikian tertekannya, dipus hidupnya mati-matian, dibikin susah. Oke. Terus ini apa yang menjadi gambaran bagi orang-orang Kristen? Itu adalah gambaran bagi mereka yang berbuat salah dan hidupnya terus-menerus dihantui sama masa lalu, dikejar terus, dibikin susah, gak bisa ngalamin kelegaan, gak bisa lepas dari tekanannya, hidupnya tegang terus, dikejar. Oke, ya. Tapi saudara, seperti yang kita tahu, pada akhirnya, ya, bangsa Israel tuh akhirnya mereka menjerit, ya, mereka teriak datang sama Tuhan.
Saudara catat aja di ayatnya, di dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Ya, mereka bermohon atas pertolongan Tuhan di situ. Ya, apa yang terjadi? Tuhan tolong, Tuhan bebaskan mereka. Nah, dari sini yang kita mau ajak, yang saya mau ajak saudara untuk melihat. Oke, apa yang terjadi sama orang, saudara? Ketika kita semua di sini, saudara, kita mentok, kita ngalamin kesulitan, kita datang sama Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan tuh tolong kita. Tuhan bebaskan kita. Tuhan lepaskan kita. Cuma kenyataannya kadang ada aja, saudara, orang yang udah susah pun juga tetap nggak mau datang sama Tuhan. Begitu berat, begitu keras, gitu. Ya, orang yang berani ngelawan Tuhan itu ada aja. Gitu, orang yang berani menunjukkan sama Tuhan, saya bisa kok, saya mampu kok, itu nggak dapat pertolongan, saudara. Nah, jadi apa yang terjadi ya dalam fase yang ketiga itu, bangsa Israel itu akhirnya datang bermohon pertolongan sama Tuhan. Ya, mereka ditolong. Oke. Yang keempat apa yang terjadi? Ya, ceritanya kita ingat sewaktu mereka datang, ya, Tuhan kirim siapa yang membebaskan mereka, saudara? Musa, ya. Walaupun Musa pada awalnya dia bergumul dan akhirnya Harun juga yang memimpin, gitu ya. Ya, tapi Tuhan kirim Musa, dah bebasin, tolong ya. Waktu mau dibebasin, apakah bebas seperti itu? Lancar-lancar aja mereka keluar dari Mesir, dibukain jalan? Enggak. Ya, dibilang oke, kamu boleh pergi. Terus dibilang enggak, kamu jangan. Boleh, kamu boleh pergi. Jangan, kamu jangan pergi. Terus bolak-balik sampai 10 kali. Tuhan kirim tulah. Gitu, saudara. Ya, apa sih itu menggambarkan apa, saudara? Itu menggambarkan hidup kita semua, saudara. Kenyataannya, saudara, kita yang di dalam Tuhan, seringkali roh jahat itu tidak mudah melepaskan kita. Biasanya orang-orang ya yang terlibat dengan okultisme, wah, itu peperangan rohaninya begitu berat. Ada aja kejadiannya, bisa tiba-tiba dimimpiin, bisa tiba-tiba ngelihat sesuatu. Tapi itu yang terjadi, saudara, sama kita semua. Iblis itu tidak pernah bisa merelakan kita begitu aja bebas. Dia nggak mau. Dia mau hidup kita, saudara. Ya. Dan berikutnya, ya, hal-hal apalagi yang terjadi, ya, waktu bangsa Israel tinggal di Mesir, mereka tinggal di antara banyak berhala. Oke, bangsa Israel tinggal di antara banyak berhala. Mereka, bangsa Mesir itu nyembah Osiris, Tuhannya mereka yang berkuasa atas air dan kehidupan. Mereka nyembah dewa Ra, dewa matahari. Mereka nyembah dewa yang lain juga, dewa Horus, dewa yang membuat matahari itu naik. Mereka nyembah sungai Nil, ya, itu dewa yang membawa kehidupan sungai. Itu sebabnya, saudara, tulahnya itu Allah buat air di Mesir itu jadi darah. Saudara tahu kenapa? Karena Allah tuh benar-benar marah sama bangsa Mesir. Karena dia benar-benar mau nolong, mau bebasin bangsa Israel. Ya, saudara tahu kenapa ada tulah kegelapan? Karena Allah mau nunjukin, dewa Ra yang kamu sembah, dewa matahari itu nggak ada apa-apanya sama saya. Saudara tahu kenapa yang ke-10, saudara, anak sulung itu dibunuh sama Tuhan sebelum hari raya Paskah? Ingat, Tuhan bilang setiap bangsa Israel kasih tanda, ya, percikin darah, supaya waktu malaikat maut lewat itu nggak ngambil anak sulungnya. Karena Tuhan marah. Bangsa Israel habisin anak laki-lakinya orang. Bangsa Mesir habisin anak laki-lakinya. Ingat waktu Musa lahir, semua anak laki-laki mau dihabisin. Tuhan tuh bales, saudara. Tuhan tunjukin dirinya tuh hidup. Ya, Tuhan mau bebaskan. Saudara, hari ini saya mau ngomong, saudara. Ya, ini buat kita semua. Ya, sebagaimana bangsa Israel melambangkan kehidupan kita tanpa Tuhan di zaman Mesir waktu itu, demikianlah kita, saudara. Kenyataannya, saudara, ya, Allah itu mau menolong dan Allah mau menunjukkan dirinya sama setiap kita. Allah mau membebaskan kita. Allah mau membawa suatu kelegaan dalam hidup kita.
Allah mau tolong kita. Allah kasih setiap kita suatu rencana, suatu janji, dan suatu pengharapan untuk kita bisa melihat hari-hari ke depan. Itu Allah kasih. Memang kenyataannya banyak beberapa hidup kita seperti orang Israel. Gitu, kita nggak bisa ngelihat itu. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam kegelapan itu. Kita nggak bisa ngelihat, kita nggak sadar. Oh, saya ini ada yang nggak benar. Tapi saudara, hari ini saya mau sampaikan, jauh di dalam lubuk hatinya Tuhan, Tuhan tuh mau nolong, mau menjadikan kita semua diberkati. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi saudara, ya, kita tahu pada akhirnya, ya, setelah tulah ke-10, ya, Tuhan bebasin bangsa Israel dan bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Musa yang pimpin pada waktu itu, ya. Tapi ingat saudara, rencana Tuhan tetap sama. Apa itu? Tuhan mau bangsa Israel hidup mengenal dirinya. Sama hari ini, saudara banyak dari saudara sini yang tahu saudara punya Yesus dalam hidup saudara. Boleh angkat tangannya? Saya mau lihat. Oke, angkat dengan pengharapan ya. Saya, oke? Ya, saudara tahu ya, Allah itu nggak cuma mau bebasin saudara dari itu semua. Allah mau berkatin saudara. Yes. Ya. Ya, saudara, kita mungkin kalau saya bilang ini, mungkin kenyataan hidupan kita mungkin belum sesuai dengan janjinya Tuhan. Tapi hari ini saudara, saya mau sampaikan sama saudara, saya hanya mau ngomong apa yang firman Tuhan katakan. Saya juga tahu kalau dipikir-pikir mungkin tidak semua dalam area hidup saya sudah sesuai firman Tuhan. Dalam artian sudah diberkati penuh seperti apa Tuhan mau dalam hidup saya. Tapi ini yang saya percaya saudara, dan saya berharap saudara juga tahu rencana Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ya, di dalam Keluaran 10 saudara, ayat 9 sampai 11 saudara. Ya, ini adalah waktu terakhir saudara sebelum bangsa Israel itu dibebaskan ya. Dikatakan jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak laki-laki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihatlah, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kendaki. Lalu mereka diusir dari hadapan Firaun. Jadi apa sih yang terjadi saudara? Ya ingat ya saudara ya, Firaun ini ngelambangin siapa saudara? Ngelambangin roh jahat. Jadi apa yang terjadi? Gitu ya. Ini datang, saya mau pergi. Ini bicara tentang seseorang, saya mau pergi, saya mau nyembah Tuhan. Ya, saya mau mengadakan perayaan untuk Tuhan, saya mau beribadah. Ya, sama anak-anak yang muda, sama perempuan, sama anaknya, sama istrinya, sama kambing dombanya. Itu bicara tentang apa sih saudara? Dengan kekayaan yang saya miliki. Karena pada waktu itu saudara, pada zaman itu, ya, kekayaan itu diukur dari seberapa banyak ternak yang kita miliki. Jadi sama kekayaan, sama pekerjaannya, saya mau bawa sama Tuhan. Terus iblis bilang, kamu kalau berdoa, doa aja. Kamu aja yang berangkat, yang lainnya jangan. Tinggalin. Tapi hal yang hari ini saudara, yang hari ini firman Tuhan dibukakan buat kita semua saudara, ya, yang saudara harus tahu bahwa Allah rindu kita semua, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga saudara, untuk datang menghadap Dia dengan kepenuhannya. Amin. Untuk kita bisa mengenal Dia, untuk kita bisa menikmati janjinya Dia, untuk kita bisa menikmati suatu rencana dalam hidup di dalam Dia. Ya, di dalam Keluaran 16 saudara, ayat 2 sampai 4. Ini cerita tentang bangsa Israel yang akhirnya sudah keluar. Dia keliling di padang gurun, ya, dia di tengah-tengah padang gurun. Ya, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, yang berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti
roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Gitu ya, saudara. Sebelum saya lanjut bicara tentang janjinya Tuhan, karena kita semua tahu bangsa Israel itu menerima janji untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, sebelum saya bicara tentang itu, ini dulu saudara yang kita harus sadarin. Kenapa itu? Bangsa Israel udah dibebaskan. Ya, dan saudara tahu bangsa Israel itu bukan cuma sekedar dibebaskan, tapi lebih dalam daripada itu saudara, Allah itu menghabisi semua musuh-musuhnya. Ya, di tengah-tengah laut saudara, Allah tenggelamkan semua musuh-musuhnya yang ngejar mereka. Jadi mereka ini benar-benar orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang baru aja dimerdekakan. Tapi saudara bisa bayangin, orang yang baru merdeka, dia bisa-bisanya ngomong, bisa-bisanya kepikiran. Dia bilang, Tuhan, mendingan saya mati di tangan-Mu. Kan dia bilang begitu kan, saya mati di tangan Tuhan, tapi saya matinya itu menghadap kuali yang berisi daging. Saudara bisa bayangin, hidup ya lebih dari satu generasi tinggal di negeri orang, yang tadinya tinggal dan dihargai di negeri orang, terus mereka sekarang perlu tinggal jadi budak. Waktu dibebaskan, waktu keluar, bisa-bisanya mereka masih berpikir, masih enak kehidupan yang dulu, biar nakal juga seru aja hidupnya. Entah kenapa nih udah dalam Tuhan, jadi harus bangun pagi, harus ke gereja. Coba kalau hidup saya bebas nakal, Sabtu mau keluar malam, tidur Minggu jam 4 pagi juga gak apa-apa, sehat-sehat aja, hidup-hidup aja, happy-happy aja. Nah, itu bangsa Israel saudara. Oke, ya, itu yang ada, ya, yang mungkin ada. Ya, saya juga pernah ngalamin itu saudara. Ya, pernah pasti ada rasanya capek ke gereja. Aduh ya ampun, gitu ya. Apalagi kalau telat ditegur, kamu kok ke sekolah bisa nggak telat, ke gereja bisa telat. Tuhan, padahal dulu saya sebelum kenal Tuhan, saya tidur malam nggak ada yang ngomel, gitu ya. Bangun siang juga nggak masalah, saya juga nggak bikin susah orang. Kok ini saya jadi susah ya Tuhan? Tapi saudara, apa yang terjadi saudara? Kok saya punya respon seperti itu saudara? Saya sama kayak bangsa Israel. Oke, ya, kalau meja kotak ini kuali yang bersih daging, ini saya cuma ngeliat, ngapain ikut Tuhan? Mendingan saya mati ngeliat nih daging deh, gitu. Tapi saudara tahu yang terjadi? Kalau saya nih begini terus, ngeliat dan selalu bermegah, enak ya nakalnya saya dulu, saya bebas ngapa-ngapain. Saudara tahu, mata saya nggak bisa ngeliat sama janjinya Tuhan yang ada di sini. Karena mau bagaimanapun ini Mesir, mau bagaimanapun ini tempat di mana tekanan berada, tempat di mana ikatan berada, tempat di mana saya menjadi budak. Bukan kebebasan yang daripada Tuhan. Nah, jadi bangsa Israel ini saudara, ya, mereka ini punya satu masalah nih. Apa itu masalahnya saudara? Cara pikirnya nggak mau berubah. Dia nggak bisa terima saudara. Gitu. Saya juga seperti yang saya bilang, saya juga punya tantangan saudara. Awal-awal gitu. Ya ada aja kita, tapi kita memilih apa yang benar. Saya tetap mau ke gereja. Hari Minggu saya tetap mau ke gereja. Saya tetap pilih apa yang benar. Apa sih yang terjadi saudara? Saya memilih untuk berubah. Simple ya, kecil ya, tapi saya berubah. Hari Minggu yang tadinya buat saya bebas, leha-leha, tapi saya berubah. Hari Minggu itu adalah hari di mana saya bisa mengharapkan berjumpa dengan keluarga rohani dan mengalami Tuhan dan mendapat suatu makanan yang baru. Karena
saya rindu, saya haus akan makanan rohani. Saya berubah saudara cara pikirnya. Ketika kita berubah saudara cara pikirnya saudara, ya di situ kita akan mulai bisa melihat janji-janjinya Tuhan. Tanpa kita berubah saudara, kita nggak bisa ngeliat itu semua, gitu. Nah jadi apa saudara janjinya Tuhan saudara? Mari kita buka dalam Bilangan 13 saudara. Ini janjinya Tuhan sama bangsa Israel. Bilangan 13 ayat 1 sampai 2 ya. Oke, ya. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Amin. Ya, jadi bilang, oke, sudah waktunya ya. Saya mau kasih kamu tanah Kanaan, kamu pergi kirim orang. Ini sama ya. Tuhan ngomong sama insan, hidupmu sudah dibebaskan dari masa lalu kamu yang mungkin itu enak, yang mungkin itu kamu suka banget, tapi hari ini saya mau kasih kamu lihat sama suatu tujuan dalam hidup kamu. Bahwa kamu hidup bukan cuma untuk bekerja dan makan daging doang, tapi kamu hidup dengan punya suatu tujuan di mana kamu bisa berfungsi dalam hidup kamu. Ini Tuhan minta saudara, pergi, itu janjinya kamu. Saudara tahu, Tuhan ini saudara, di sini Tuhan ini lagi nggak buat agreement. Tuhan ini apa ya agreement? Tuhan ini lagi nggak buat perjanjian. Tapi Tuhan ini lagi janji. Saudara tahu bedanya apa? Kalau saya buat perjanjian sama Agus, saya tahu, ya. Perjanjian itu adalah saya kirim barang, kamu bayar ya. Oke, barangnya harus dikirim, baru nanti saya tak terima uangnya. Itu perjanjian. Perjanjian itu dua orang bersepakat lakukan satu sama lain. Ya. Oke. Ya. Tapi Tuhan lagi buat perjanjian nggak? Nggak. Janji. Tuhan ngomong, nih ya, buat kamu suatu tanah. Ini punya kamu. Ya. Kamu pergi, kamu lihat tanahnya, itu buat kamu nanti. Ya. Wow. Saudara tahu, Yesus menyelesaikan segalanya dari kayu salib supaya kita semua berhak menerima janji-janjinya Tuhan. Amin. Saudara tahu, ya, kita ini hidup bukan pakai hukum karma, saudara. Kita ini bukan hidup pakai tabur tuai, saudara. Kita ini hidup dengan kita menerima berkat dan janjinya Tuhan dari ketaatannya Yesus. Bukan karena saya buat benar. Yes, saya perlu berbuat benar untuk saya terus berjalan di dalamnya. Tapi yang paling pertama, bukan saya harus buat benar untuk saya nerima. Saya nerima karena Yesus taat mati di kayu salib untuk saya. Saya diberkatin karena ketaatannya Yesus. Saya menikmati janjinya Allah karena ketaatannya Yesus. Dan saya mau terima dan hidup sebagai orang benar. Itu janjinya Tuhan. Saudara, kita semua anak-anak janji, orang-orang yang nerima, saudara. Apa yang Tuhan hendaki dalam hidup kita itu terima, saudara. Oke. Jadi yang pertama, saudara, di sini kita lihat ketika bangsa Israel ini keluar, mereka mengembara di Mesir. Tuhan nggak mau biarkan mereka mengembara di Mesir gitu doang. Bahkan tadi katakan, ya saya mau kasih mereka makan mana, karena saya mau cek apakah mereka bisa betul hatinya. Apakah mereka mau hidup lurus sesuai dengan hukumku? Apakah mereka mau hidup sesuai dengan kebenaranku? Sampai pada akhirnya Tuhan datang dan Tuhan ngomong, ini janji yang daripada. Ini yang buat kamu, ya. Dan di ayat 3:23, ya, Bilangan 13 ayat 23 sampai 27, saudara. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana.
Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pula kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ya, saudara bisa bayangin saudara, ya, Tuhan ngasih janji, yang ngasih janji ini Tuhan, bukan manusia, yang mana omongan bisa kita percaya. Oke, perkataannya itu kekal dan benar. Ya, dan saudara bisa bayangin, sekarang kamu cek tanah yang jadi milik kamu, kamu kirim pengintai ya. Oke, dan saudara bayangin, mereka kirim pengintai, itu pemimpin semua 12 orang. Jadi itu anggaplah orangnya itu seumur saya saudara. Ya, seumur Pak Irfan mungkin atau Om Erwanto. Kita pergi ke sana, kita lihat itu semua. Saudara tahu apa yang lebih luar biasa di Lembah Eskol? Saya pulang, saya bawa anggur setandan. Tapi anggur yang setandan ini saudara, ini harus dibawa 2 orang. Saudara pernah beli anggur seplastik tuh yang di Indo marah-marah, Indomaret. Saudara belinya dikantongin kan begini, bukan dianggar begini kan, gitu. Saudara beli cuma satu, kan dikantongin udah jalan gitu kan, mau ke rumah kemana, mau makan tinggal makan. Tapi saudara bisa bayangin, ya, ini anggur dipotong dari pohonnya, bawanya berdua. Saya nggak tahu satu bijinya segede apa, atau mungkin tandannya rimbun gitu ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti tanah yang dijanjikan Tuhan sesubur itu. Yang pasti yang Tuhan janjikan sama orang ini bukan cuma sekedar kamu bisa hidup. Saudara, kalau kita dapat anggur ya 2 kilo, itu cuma untuk kita makan, untuk kita hidup. Tapi kalau satu tandan dibawa berdua, itu namanya berlimpah saudara. Yes. Itu yang Tuhan janjikan. Dan saudara, bukan stop sampai situ. Orang ini ngelihat tanah di sana, tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Wow. Jadi saudara, ya, tanah Kanaan itu saudara, itu benar-benar suatu tempat yang 180 derajat berbeda, bolak-balik atas sama bawah dengan Mesir. Saudara tahu kenapa? Karena di Mesir gersang saudara. Di sini buahnya subur. Saudara tahu kenapa? Karena di sini saya harus kerja keras buat saya bisa makan. Tapi di sini anggurnya aja saya sendiri nggak sanggup bawa. Susu dan madunya melimpah segitu banyak. Ya, buahnya tinggal dipetik dimakan. Ya, apa sih saudara? Ya, buah anggur. Kita ngeliat anggur, petik aja makan. Buah ara, petik makan saudara. Itu tanah Kanaan. Tapi di Mesir saudara, ini kerjaan yang bikin patah punggung ini. Karena mereka tanamannya mereka di Mesir itu ngebuat orang itu yang bertani itu harus bungkuk ngambil untuk makan. Karena yang ditanam di Mesir itu bawang saudara. Buah yang ada di sana itu melon, yang kita harus tunduk ambil untuk kita bisa makan. Saya harus kerja keras untuk saya bisa makan dan hidup di bawah tekanan. Tapi di sini saudara, saya hidup berlimpah susu dan madunya saudara. Itu saya artinya nggak susah-susah. Oke, saya kalau nyari madu, panennya kasar, tinggal nunggu netes saja jatuh itu saudara, saya dapat. Saya nggak perlu berusaha susah-susah. Ya, berlimpah, tinggal minta dapat. Buahnya tinggal petik makan. Saudara bisa bayangin. Tapi kenyataannya, bangsa Israel nggak bisa ngelihat.
Tahu kenapa? Karena di garis ini ada banyak raksasa yang besar yang jagain ini semua. Ketika 12 pengintai pulang, mereka ngomong, wah di sana berlimpah, tapi ada hal yang besar yang mereka nggak sanggup hancurkan, mereka nggak bisa kalahin. Saudara tahu, saudara, saya lupa di ayat mana, tapi pada akhirnya saudara, di dalam Bilangan 14 ayat 29, ya, ini hasil dari ketidakpercayaan bangsa Israel. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Ya, ini semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Wah, saudara bayangin, saudara, dibebaskan, hidup dari mujizat Tuhan, nerima janjinya, udah ngelihat janjinya Tuhan itu apa, bisa-bisanya dia nggak mau, dia takut untuk masuk. Saudara tahu, saudara, ketika Tuhan berjanji sama saudara, ketika saudara memilih Yesus dan melepaskan masa lalu, melepaskan ilah-ilah yang mungkin saudara sembah sebelumnya, di saat yang bersama Tuhan kasih janji nih buat kamu. Tapi saudara tahu, janji yang Tuhan kasih itu kita bisa nikmati selangkah demi selangkah. Mari kita buka, saudara, di Yosua 1 ayat 3 sana. Jadi tanah Kanaan berbicara tentang apa? Tanah Kanaan berbicara tentang kelimpahan dan kerajaan Allah. Karena di sana hidupnya enak, makanannya gampang. Tanah Kanaan itu bicara apa? Yang kedua itu bicara tentang janji. Ya, janjinya Tuhan. Ya. Yosua 1 ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi apa yang terjadi? Saudara, ini tanah Kanaan, ini milik kamu ya San, oke? Tapi setiap tempat yang kamu injak akan diberikan kepadamu. Ini setahap. Kalau saya berhenti, saya ngelihat, wow, ini janjinya Tuhan buat saya. Tapi yang saya harus lakukan, setahap. Dan saudara tahu yang begitu luar biasanya, dalam proses untuk ngambil, Tuhan tuh persiapin bangsa Israel. Mereka mengembara di padang. Mereka tiap hari makan mana, makan roti, persediaannya ada. Mereka minta air pun akhirnya ada, gitu ya. Oke, apa sih yang Tuhan mau? Tuhan tuh mau, bangsa Israel, udah waktunya kamu harus melihat saya. Sudah banyak perkara yang saya lakukan dalam hidupmu. Dari masa lalumu waktu di Mesir, saya menunjukkan betapa besarnya saya melalui 10 tulah. Ketika kamu pergi, betapa besarnya saya hingga masa lalumu itu terkubur dalam air. Waktu kamu jalan, betapa besarnya saya kamu makan dari mujizat yang saya sediakan. Jadi apa yang terjadi sama bangsa Israel itu semua, saudara, Allah mau insan ini benar-benar pikiran itu berubah untuk melihat janji itu. Berubah bahwa Allah sanggup, bahwa Allah mampu, bahwa Allah telah berjanji. Berubah, gak ada yang mustahil di dalam dia. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka mau masuk, ya ketika pulang, mereka bersaksi, ya mereka bilang, wah, di ayat 13 saudara ya, di Bilangan 13 ayat 28 sampai 30. Ya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak
tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dari sekian banyak orang saudara, cuma Kaleb yang berubah. Sisanya kita tahu, wah terlalu besar di sana. Kita cuma kayak belalang. Bisa-bisanya saudara. Tapi bangsa Israel ini menggambarkan kehidupan orang percaya yang waktu itu Tuhan, ketika dia gak mau ngelihat janjinya Tuhan, dia terus ngelihat ke sini. Orang merdeka, Tuhan udah ajak maju tapi dia maunya, wah enaknya daging dalam kuali itu. Dia maju tapi dia masih ngelihat ke sana saudara. Mereka terakhir hanya mati tengah padang gurun. Ujung-ujungnya saudara, makan daging di kuali enggak, minum susu dan madu di sini juga enggak. Itu sebabnya saudara, waktu kita ikut Tuhan, hati kita harus mau berubah. Cara pikir kita harus mau berubah. Bahwa Allah memegang hidup kita, bahwa Allah sanggup mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kita. Ya. Nah, jadi yang satu bicara tentang kelimpahan kerajaan Allah, dua tanah Kanaan bicara tentang janjinya Tuhan, ketiga ya tanah Kanaan bicara tentang rest, hari istirahatnya kita, hari sabatnya kita. Kenapa? Karena di sini saya bisa menikmati banyak hal ya dengan kemurahan Tuhan. Saya nggak perlu bekerja dengan cara di sana, tapi saya ingin menikmati apa yang Tuhan lakukan di sini. Ya, mari kita buka dalam Yosua 24 ayat 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang memakan hasilnya. Ini hari sabatnya Tuhan saudara. Sebegitu besarnya Tuhan kasih janji sama orang percaya. Ketika dia masuk saudara, dia gak perlu ngebangun kotanya. Waktu dia masuk, dia gak perlu berkebun, buka tanahnya, tapi dia masuk dan dia tinggal menikmati. Itu sebabnya saudara, saya ngelihat di sini Tuhan taruh rasa-rasa di sini. Kenapa? Karena memang ini negeri yang Tuhan telah janjikan buat orang percaya. Tapi bagian ini, tanah ini mau dijaga supaya nggak orang-orang lain ngambil. Tuhan kasih orang yang besar, raksasa, sampai dia siap untuk masuk ngambil ini jadi miliknya. Hal yang sama saudara dalam kehidupan kita, dalam segala hal yang kita lakukan. Itu sebabnya saudara, kita perlu masuk dan mengenal panggilan kita itu apa. Cari tahu, sebab Allah telah menulis segalanya, ya bahkan sebelum satu pun terjadi dalam hidup kita. Tapi kita perlu mengenal panggilan kita itu apa, tujuan hidup kita itu apa. Karena waktu kita masuk dalam panggilan kita, waktu kita masuk dalam tujuan hidup kita saudara, kita melewati itu dengan sukacita saudara. Kita melewati dengan sukacita. Kita melewati itu dengan kelepasan dan kelegaan. Tidak seperti di Mesir. Kerja atau kamu mati. Amin. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi saudara? Ya, setelah di dalam Bilangan 13 ayat 28 sampai 30 tadi, ya bangsa-bangsanya akhirnya pada takut, ya. Dan kita lihat saudara di dalam Bilangan 14 saudara, ayat 6 sampai 10 saudara. Ya, ini respon yang kita harus miliki saudara. Kita harus punya spiritnya Kaleb saudara. Ya, kita harus jadi seperti Kaleb itu bagaimana ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan
kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengecam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Jadi apa yang terjadi, saudara? Siapa sih Kaleb ini, saudara? Kenapa saya ngomong kita nih mau jadi Kaleb bukan Yosua? Karena di situ, saudara, di hadapan bangsa Israel, Kaleb ngomong, ayo kita masuk. Kamu jangan nakal, jangan berontak sama Tuhan. Kita masuk. Yang tinggal di sana itu udah gak ada yang jaga. Kita masuk ya. Kita punya Tuhan, kita masuk. Kamu jangan aneh-aneh. Itu milik kita kok. Itu punya kita. Orang yang besar-besar, jangan takut. Kita telan habis mereka. Wow. Saudara bisa melihat Kaleb mampu melihat tantangan itu bukan sebagai sesuatu yang mustahil, sesuatu yang bisa dimakan, saudara. Saudara bisa ngelihat spiritnya itu berbeda sekali sama yang sisanya. Spiritnya itu siap untuk berperang, spirit itu siap untuk maju ikut Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang menyedihkan, bangsa itu jadi marah. Bahkan Yosua sama Kaleb mau dilemparin batu. Oke. Ini hal buruknya, saudara. Seringkali tantangan itu datang dari orang yang kita kenal. Dan itu bukan cuma sekedar nolak biasa, mau dibunuh, saudara. Tapi kita semua, saudara, hari ini saya berdoa supaya setiap kita memiliki spirit seorang Kaleb, spirit yang berbeda. Ya, di dalam ayat 24, saudara. Ya, Tuhan bicara, saudara. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kaleb punya jiwa yang berbeda. Dalam bahasa Inggris, spiritnya itu beda. Kaleb akan masuk, keturunannya akan dudukin itu. Amin. Tapi apa itu, saudara? Ya, spirit yang berbeda itu apa, saudara? Spiritnya Kaleb, terus dia punya spirit of faith-nya itu luar biasa. Dia punya iman itu benar-benar luar biasa, saudara. Itu beda, saudara. Dia ngelihat nggak ada yang mustahil, saya mampu masuk. Terus apa yang kita bisa pelajarin dari sini? Ini rangkaian dari kehidupan saya sendiri, saudara. Setiap kita, saudara semua ada di sini. Ketika Tuhan selamatkan dan bebaskan, Tuhan tolong, Tuhan kirim kelegaan. Ya, Tuhan mau kita melihat janjinya Dia. Tuhan mau kita melihat rancangannya Dia. Oke, kita bisa ngelihat rancangannya, dan kadang Tuhan singkapkan sama kita rencananya apa, panggilannya apa dalam hidup kita, sesuatu yang kita bisa nikmati dengan enjoy, gitu. Tapi saudara, waktu kita mau ikut Tuhan, ingat, ada tantangan. Pertama, untuk masuk ke panggilan itu, biasanya itu sesuatu yang kita harus selesaikan sama diri kita sendiri. Apakah saya bisa punya percaya sama Tuhan untuk saya maju jalan sama Dia? Yang kedua, itu apa yang orang lain katakan. Tapi kalau saudara bisa ngelewatin dua hal ini, saudara akan masuk ke dalam panggilannya, saudara akan masuk ke dalam perjanjiannya, saudara akan mengalami kelimpahan dalam hidup saudara akan mengalami sukacita yang orang-orang lain cari dengan segenap tenaga, tapi saudara terima, sekedar terima, karena itu janji dari saudara. Saudara bisa bayangin, saudara, ya, saya mau tutup sama ini, saudara, ya, saudara bisa bayangin dua mobil, ya,
Satu, mobil Avanza. Oke, saudara membayangin yang versi mana aja bebas. Tapi yang satu lagi, ya, mobilnya tuh mobil balap, gitu. Oke, ya, mobil F1 lah. Oke, biar gampang ya, ekstrim ya saudara ya. Saudara tahu Tuhan mau jadi kita apa? Tuhan tuh set kita tuh jadi Avanza, saudara. Jalan bareng, nikmatin sama saudara, keliling, menikmati sama keluarga, keliling, nikmatin kemurahannya, enjoy. Ya, saudara, kehidupan yang di dunia itu nggak ada bedanya sama sirkuit F1, saudara. Semua orang dituntut untuk cepat, untuk bisa di bawah tekanan, harus nahan stres. Balapan sekian putaran dengan kecepatan 200 km atau 150 km ke atas itu nggak gampang, saudara. Saudara bisa stres. Orang yang bawa mobil aja pertama kali ngebut bisa dak-dik-dukser, gitu. Itu yang dunia, memang desainnya, sistemnya dunia itu begitu. Kamu bisa apa? Ngelakuin. Kamu mau jadi apa? Mau jadi ini, kamu harus bisa begini. Wah, semua ada requirement-nya, semua persyaratannya ada. Gitu. Dan kita ngelihat orang berhasil, wow, keren sekali orang ini, hidupnya begitu luar biasa, kayak nggak ada capeknya, kerjanya 21 jam sehari, tidurnya 3 jam doang. Wah, lemburnya tuh pakai bur. Oke, saudara, itu sistemnya dunia, saudara. Itu sistemnya dunia. Kerja 18 jam sehari, itu sistemnya dunia, saudara. Kerja lagi saya, cari uang terus. Itu sama seperti mobil F1 tadi. Di sini. Tapi Tuhan, waktu Tuhan panggil kita, Tuhan itu jadikan kita mobil Avanza tadi. Lewat pegunungan, ada nanjaknya, tapi asik, pemandangannya bagus. Ada susahnya, tapi nanjak, sekeluarga senang. Cuma masalahnya, banyak orang Kristen, anak Tuhan, yang Avanza ini maunya hidupnya di sirkuit, nggak mau hidup di tracknya Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, hancur saudara, jadi susah, babak belur. Ya, saudara, hari ini saudara, ya, saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan tuh bukan cuma mau bebasin, Tuhan mau memerdekakan supaya kita hidup di dalam kemerdekaannya Dia dan mengalami janji-janjinya Tuhan. Itu sebabnya juga saudara, orang percaya perlu mau baca firman. Kalau nggak mau baca firman, nggak kenal janjinya Tuhan, maka mau si mobil Avanza ini mikirnya apa? Ya, ini aspal, rodanya bisa jalan di sini, saya jalan di sini, hidupnya ya di sini, bukan di sini, bukan di dalam rencananya Tuhan. Nanti waktu di sini, ya, leg pertama balapan di negara mana kalah, leg kedua sampai 16 kali pertandingan keliling negara 16 kali kalah semua, urutan paling bawah, stres sendiri. Padahal kalau di sini dia cuma nikmatin kemurahan Tuhan, favor, anugerahnya, ya, grace upon grace, saudara. Ya, menikmati kemurahan dan anugerahnya Tuhan. Seperti saudara berdiri di pinggir pantai, nikmatin ombak tuh datang ke saudara. Saudara gak perlu buat apa-apa, tapi berkat dan kemurahan Tuhan datang dalam hidup saudara. Tapi perlu dicari, perlu dikenal Tuhan mau apa. Amin saudara. Ya, saya mau tutup dengan ayat ini saudara, ya, untuk menggambarkan ini semua. Yakobus 4 ayat 13-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?
Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, saudara, apa sih yang firman Tuhan katakan? Ya, saudara tahu pengharapan dalam Tuhan itu apa, saudara? Ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita tuh memiliki suatu pengharapan. Tapi ini yang sering kali orang percaya itu salah. Dia bukan ngelihat pengharapan yang di dalam Tuhannya itu apa, tapi karena di dalam Tuhan, wah ini awal mula yang baru. Wah, saya ngelihat ya, saya bisa balapan di mana nih dengan mobil Avanza ini. Pengharapannya sendiri, tujuannya sendiri. Dan firman Tuhan katakan, ya, nggak ada gunanya, saudara. Ya, ini yang firman Tuhan katakan. Ini dia buat rencana begitu detail. Sehari ini saya mau ke kota ini, saya tinggal di sini setahun, saya berdagang, saya lakukan ini ya, lalu saya selesai. Itu rencananya dia. Tapi rencananya Tuhan dia nggak dengerin. Antara nggak dengerin atau nggak tahu karena nggak baca firman. Amin. Ya, sekali lagi saudara, saya tutup. Tuhan mau kita hidup di dalam janjinya Dia dan mengalami Dia. Mari kita rubah cara pikir kita. Ya, mungkin sesuatu yang kita lihat itu seperti tanah Kanaan. Mungkin saat ini saudara melihat sesuatu yang begitu besar menghalangi saudara, seperti raksasa di tanah Kanaan. Tapi hari ini Tuhan mau saudara bisa percaya sama Dia dan melihat janjinya Dia, bukan melihat raksasanya. Amin.